getar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap akan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan getar langkahku. Kau angkat kami Tuhan, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Dengan iman katakan saudara. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, bagimu Tuhan Yesus, bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Kami percaya Tuhan Yesus Maha Dahsyat. Tepuk tangan yang mana buat Allah kita, come on. Selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan, shalom. Saya juga mau menyapa yang ada di streaming. Selamat pagi umat yang dicintai Tuhan, shalom. Haleluya. Saudara yang percaya bahwa kasih setia Tuhan itu selalu ada di dalam hidup kita dan di setiap langkah kita dan menuntun kita sampai kekekalan. Coba lambaikan tangan dulu Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus yang sudah amat sangat baik dalam hidup kita.
Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu yang membawa kami dari masa ke masa dan menyertai kami, memberkati kami, melindungi kami, menjagai kami, mendidik kami di setiap musim hidup kami. Thank you Tuhan untuk semuanya. Engkau yang mengajari kami beriman, Engkau yang mengajari kami untuk meletakkan hidup kami di mezbah-Mu, Engkau yang mengajari kami untuk berperang, Engkau yang mengajarkan kami untuk terbang tinggi. Thank you Tuhan, thank you Tuhan. Kami debu tanah yang dicintai Tuhan, kami debu tanah yang dicipta ulang kembali di kayu salib, dan Tuhan berikan kami kemenangan. Thank you Tuhan. Bagimu-lah saja Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan, kejayaan, kemasyuran. Musik kami, pujian, penyembahan kami hanya bagi nama di atas segala nama, nama yang kami agungkan, nama Tuhan Yesus Kristus. Mari umat yang dikasihi Tuhan, yang siap menyembah Tuhan bersama saya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Kiarana, sama-sama pujikan. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Katakan, come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power, yes. I love you Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hand, drawing me closer to you as your power renew. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power renew. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power renew. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Mari Roh Kudus tembusi setiap kami. Katakan, datang Roh Kudus, kau ku rindu selamanya Roh Kudus. Dengan minyak yang baru, urapiku silahkan Roh Kudus. Mengalir penduhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Izinkan rohnya memenuhi Anda. Katakan, datang Roh Kudus, kau ku rindu. Silakan Roh Kudus. Dengan minyak yang baru, urapiku. Mengalir penduhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidup
hidupku. Katakan satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Saudara sendiri katakan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Yes, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu. Ya, silakan Roh Kudus, urapanmu. Saya rindu Anda lebih keras dari saya. Katakan satu yang ku rindu, satu yang ku. Ini kerinduan kami Tuhan, sebab Engkau saja yang sanggup menyempurnakan hidup setiap kami. Lanjutkan karya-Mu atas setiap kami, karena kami percaya perjumpaan yang manis dengan Engkau itu saja yang sanggup mengubahkan kami. Ya, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu, urapanmu mengubah hidupku. Katakan satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Yes, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Sekali lagi katakan, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Yes, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Mari sembah, mari naikkan syukurmu, mari angkat kecapi syukurmu. Kinamaya danadaba. Haleluya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, tak habis-habisnya rahmat-Mu Tuhan, selalu baru setiap pagi. Haleluya. Biarlah segala yang bernapas memuji, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Mari penuhi baitnya dengan suara kemenangan, dengan suara ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, tiada Allah seperti Engkau. Nama-Mu, nama yang berkuasa, nama yang membebaskan, nama yang menyelamatkan, nama yang menuntun kami pada kebenaran, nama yang memberkati kami. Oh, hanya nama Yesus, nama di atas segala nama. Tidak ada yang bisa disetarakan dengan nama-Mu Tuhan Yesus. Kiana nama tanama she. Oh, 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 oh. Kiana nama tanama yana namo. Haleluya. Sama-sama katakan, God has been so good to me. Yes, He is. His promise never end on me. Yes, tell
so good. God has been so good to me. His promise never fail on me. Dia tidak pernah gagal. Tell my soul, you're all I need. He's been so good to me. Mari saudara sini serukan, katakan God has been. God has been. Yes, mari pamerkan pada dunia. His promise never fail on me. Rancangannya tidak akan pernah gagal. My soul, you're all I need. He's been so good to me. Lebih lagi katakan God has been. God has been so good to me. His promise never fail on me. Tell my soul, you're all I need. He's been so good to me. Saya ajak sama-sama kita bangkit berdiri, sama-sama katakan God has been so good to me. Yes, He is. His promise never fail on me. Tell my soul, you all I need. He's been so good to me. He's been so good. Woo! He's been so good to me. Dia amat sangat baik. He's been so good to me. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi semua kasih setia Tuhan. Katakan ya, Yesus baik. Ya, Yesus baik. Ya, Yesus baik. Katakan ya, Yesus baik. Yesus baik. Dia baik buat kita semua. Saya katakan ya, Yesus baik. Ya, Yesus baik. Ya, Yesus baik. Saudara yang di kantor, yang di rumah, yang dimanapun ikut streaming, katakan ya, Yesus baik. Dia baik buat saya. Dia yang terbaik yang saya miliki. Buat saya, God is so good. God is so good. Yes. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. He's so good. He's so good to me. He's so good to me. Sorak-sorai bagi nama di atas segala nama. Nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu dan yang terus-menerus memuji-muji namamu. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang mau memuji Tuhan bersama saya sama-sama katakan amin. Haleluya. Keluar dari bangkumu Bapak Ibu, kasih salam, katakan engkau dicintai Tuhan. Engkau ada di hatinya Tuhan, di tangannya Tuhan, di pikirannya Tuhan. Silakan keluar dari bangku Anda. Semangati saudaramu Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Kita menyembah Tuhan yang amat sangat baik. Bukan kita yang cari Tuhan, Tuhan yang cari kita. Bukan kita yang pilih Dia, Dia yang pilih kita. Wow. Silakan Jason.
Mari kita rayakan kebaikan Tuhan. Mari kita ingat semua kebaikan Tuhan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, yes. Selalu baru rahmat-Mu bagiku, amin. He, hari berganti hari, ingat kebaikannya, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mari serukan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh iya, 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 sungguh amat baik, yes. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh iya, 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 sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Thank you Tuhan. Ingat kebaikannya, hari berganti hari, katakan tetap kulihat. Wow, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh iya, 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 sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh iya, 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 sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, bukan hanya untuk satu musim, tapi untuk segala musim Dia tetap baik. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Cuma saja katakan Tuhan Yesus baik. Saya rindu Anda lebih keras dari saya. Yes, katakan untuk selama-lamanya. Sekali lagi cuma saya katakan Tuhan Yesus baik. Jangan cari Tuhan yang lain ya Bapak Ibu. Tidak ada yang kasih seperti kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh ya, 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 sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Yang percaya Tuhan Yesus baik, sama-sama serukan. Ini ada 500 orang kok suaranya cuma 2 orang ini. Yang 498 kemana suaranya? Sama-sama serukan. Haleluya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus yang terdahsyat. Haleluya. Silakan Jason. Kalau kita sudah capek Bapak Ibu? Sudah capek belum kan ya? Ayo saya ajak kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Saya percaya apapun yang Anda kerjakan di tempat ini diperhitungkan oleh Tuhan. Tuhan mencatat, Tuhan melihat, amin. Kesungguhan Anda memuji, menyembah Tuhan itu dihitung sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kejutlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Amin. Kejutlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, thank you Tuhan. Allah yang memeliharaku, syukur bagi Yesus, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat
semua katakan kejaplah, kejaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejap dan lihatlah, kejaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi Yesus, katakan yes, katakan segala hormat Tuhan hanya bagi Engkau saja, Allah yang memelihara. Hey, hey, yuk, yuk, semua. Syukur bagi Yesus, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Katakan syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, amin. Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya. Nyatakan sekarang dan selamanya, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya beri kesempatan, mungkin ada yang mau bersaksi. Silakan Bapak Ibu. Sebab kesaksian Anda itu melucuti semua pekerjaan iblis. Amin Bapak Ibu. Ibu Nani mungkin. Nathan bisa minta mic-nya. Silakan Bu. Shalom, puji Tuhan. Haleluya. Karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan Yesus yang selalu dahsyat di dalam segala-galanya. Puji Tuhan untuk kita semuanya, untuk keluarga kita, untuk family, semuanya itu karya Tuhan yang hebat, dahsyat. Saya mau menyaksikan cinta Tuhan. Ada hal-hal yang dimana hari hari Senin kemarin, ya, Sabtu saya balik ke Caruban karena ibu saya sakit, ya, usianya 87. Ya, sebelum ibu saya sakit itu anaknya keponakan yang kecil TK masuk rumah sakit pula. Tapi puji Tuhan sudah sembuh, keluar, ganti ibu saya yang masuk rumah sakit. Satu hal tetap terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik. Saya percaya ada rencanamu yang indah untuk keluarga. Nah, kemudian kami harus jaga di rumah sakit karena ibu dirawat di rumah sakit Caruban. Tapi puji Tuhan hanya 3 hari terus boleh pulang. Karena saya berpikir gini, Tuhan, kalau ibu enggak cepat sembuh, bagaimana saya bisa melayani retreat di suatu PD di Banjir Rezeki itu di Ngebel Ponorogo. Tuhan, Engkau tahu hati saya, ya. Kemudian puji Tuhan, jadi Senin bisa pelayanan retreat di Ngebel Ponorogo, langsung sesi itu diberikan ke saya semuanya. Tidak diberitahu sebelumnya, tapi satu hal, terima kasih Tuhan, dan saya mau Engkau saja yang berbicara kepada semuanya dan arahkan semua hamba-hambamu, umatmu pada tujuanmu saja, pada destinimu saja, pada tujuanmu saja. Tuhan Yesus sudah dahsyat, luar biasa. Lalu di dalam season itu ada yang anak-anak kecil,
ada yang ibu-ibu, ada yang dewasa, ada pula yang hamba-hamba Tuhan. Tuhan, Engkau memberikan orang sedemikian banyak levelnya, ada anak kecil, ada remaja, ada ibu-ibu, ada hamba-hambamu yang sudah melayani. Tuhan, aku tidak bisa, tetapi Engkau yang memampukan, Engkau yang bisa, bukan saya Tuhan. Saya zero di hadapan-Mu, tetapi Engkau yang bisa. Akhirnya Tuhan berbicara banyak dan itu cepat sekali. Lalu mereka semua dilawat Tuhan. Saya juga nangis, mereka semua dilawat Tuhan, mereka sujud, mereka mengalami kuasa Tuhan. Di situ saya bersyukur, sungguh indah Tuhan untuk mengasihi kita semuanya. Pada saat itu teman-teman orang-orang yang ikut retreat itu dari berbagai kota ya. Satu hal di sini yang saya kagum sama Tuhan, ketika keluarga mengalami hal-hal yang kurang baik dan terjadi penyerahan kepada Tuhan, lebih waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan, bersukacitalah, terus digerakkan hal-hal seperti itu di dalam keluarga. Waktu angkat tangan semua masalah, percaya Tuhan turun tangan, lalu terjadi sukacita. Nah demikian itu terjadi untuk mereka semuanya. Senang, yang di rumah juga senang, family datang, semuanya itu sukacita yang diberikan Tuhan. Kemudian kemarin sore saya balik ke sini. Puji Tuhan, Tuhan pakai family, ayo sama-sama kita. Jadi naik mobil mereka, saya stay di asrama Brimob Medeng, kemudian wes cepet-cepet ke sini. Nanti ada berikutnya. Itu semuanya adalah kebaikan Tuhan, dan yang mari kita ingat selalu bahwa Tuhan Yesus itu selalu baik setiap hari, baik setiap waktu, dan Dia itu selalu mengasihi kita semuanya. Mengasihi apapun keadaan kita, Tuhan Yesus itu selalu mempedulikan kita. Puji Tuhan, di dalam retreat itu juga ada anak STT. Sampai saya heran, pokoknya Engkau Tuhan, bukan hamba-Mu. Engkau saja yang berbicara, Engkau saja yang melawat. Dan saudara tahu ada banyak deretan permintaan doa dalam pekerjaan, di dalam anak-anak pasangan hidup, mencari pasangan hidup, di dalam urusan rumah tangga. Satu hal yang saya yakin, Tuhan tolong mereka, kasih mereka, dan saya percaya apa yang menjadi rencana-Mu Tuhan di surga pasti terjadi untuk semuanya. Amin. Demikian kesaksian saya, Tuhan berkati. Terima kasih Ibu, tetap semangat melayani Tuhan ya. Ada lagi yang mau bersaksi Bapak Ibu? Silakan Bu. Shalom Bapak Ibu Saudara. Nama saya Raden Ayu Sekar Ayu Kencana Wungu. Saya dari keluarga muslim yang taat. Jadi papi saya kiai. Di Indonesia ada 9 wali. Darah saya mengalir 5 wali. Jadi mata saya terbuka. Anak-anak saya, keluarga saya semuanya seperti itu. Tiba-tiba ayah saya itu kalau di bahasa di Indonesia bilangnya aliran kejawen. Jadi ayah saya membaca Injil, membaca Al-Quran, kitab-kitab. Dan ibu saya menjadi Kristen oleh ayah saya yang Muslim. Ibu saya menjadi majelis dan saya mengaji. Saya pintar mengaji. Jadi satu hari ada bel rumah saya komplek tentara. Jadi ada bel gereja gitu, teng gitu toh. Merdu sekali. Saya datang dan pergi. Kemudian saya mengikuti komisi remaja. Jadi Tuhan panggil saya melayani di anak-anak remaja yang melacurkan diri. Jadi saya sudah mulai melayani ketika saya SMP kelas 3. Di situ saya mulai taat. Jadi saya tidak pergi lagi ke Istiqlal lagi mengaji, tidak. Adik saya 4 menjadi Nasrani
1 tetap menjadi Muslim. Anak saya 3 Muslim, 1 Nasrani. Dan anak saya yang nomor 2 menjadi ustazah. Anak saya dihujat, saya pun juga dihujat. Kamu tuh anaknya apa sih, mereka bilang anaknya orang murtad. Tapi anak saya bangga kalau ibunya seorang murtad. Jadi saya paling tidak suka saya dibilang murtadin. Karena apa? Saya tidak pernah murtad. Saya tidak pernah murtad. Saya senang mempelajari sejarah. Jadi saya ketika saya menginjil di Aceh ya, saya masuk ke kantong-kantong ya. Jadi saya itu istilahnya, saya kalau di Surabaya saya satu tim dengan Pastor Khairul Anwar Tembel. Itu kami semua pasukannya itu di situ. Jadi kami menerima orang yang dari Muslim pindah ke kita, yang diusir ke keluarganya, kita menampung di Malang. Jadi kita ada komunitas. Tuhan Yesus baik, Dia tidak memalukan hidup saya. Saya dibuang, saya bayar harga. Saya merangkak dari nol. Saya membiayai keempat putra putri saya. Suami saya dan saya dipisahkan karena saya tetap menginjil ya, tetap menginjil. Saya membiayai anak-anak saya karena Tuhan Yesus pelihara. Jadi saya menyampaikan ke saudara-saudara yang di luar kaum kita bilangnya kan kaum kita, itu jangan takut untuk mengikut Yesus. Kita dipelihara secara finansial. Saya jualan rokok loh. Jadi saya seorang manajer. Jadi gaji saya itu buat DP rumah. Saya hidupnya ngontrak. Orang tua saya rumahnya besar, semuanya besar. Mertua saya besar. Tinggal di Jalan Panglima Polim ya, kalau di Jakarta kan udah luar biasa ya. Tapi Tuhan pelihara saya. Saya tiap pagi bangun jam 2 saya menjual rokok itu eceran. Saya dapat 100.000. Jadi saya buat belanja dan buat sekolah anak-anak saya. Kemudian Tuhan benar-benar luar biasa. Saya dipuaskan secara materi ya. Saya tidak dipermalukan di keluarga saya. Kemudian mujizat itu banyak terjadi. Anak saya kecelakaan di Swedia, pendarahan otak 4, tulang den 1-nya retak. Jadi pasien injury di dunia ini lumpuh, stroke, nggak bisa apa-apa. Apa yang terjadi? Saya dari Indonesia untuk mengurus paspor 5 menit, visanya 5 menit, tanpa kartu keluarga. Cuma satu perkataan, Tuhan tolong saya. Tuhan Yesus jangan permalukan saya. Saya mau pergi ke Swedia. Pakai Tuhan. Dokter itu, anak saya tidak mati. Maybe you Sunday. Oh no day. Saya Inggris saya itu 0. Bu Filia tahu sendiri. No day. Jesus the best doctor, come to operation room. Saya bilang. Dan satu anak saya itu mesin-mesin sudah semua. Saya tidak menangis. Kalau saya menangis maka rumah saya runtuh. Saya cuma berlutut di kaki Yesus. Tuhan tolong saya. Kemudian dari Swedia bilang, anak saya harus escort dari Ore untuk ke Omeo. Yang bisa operasi di dunia itu di Dallas sama di Omeo Hospital. Kemudian saya dipanggil duta besar Sweden di Jakarta. Sendiri saya tidak bisa bahasa Inggris. Kemudian saya syara bakara basetara bapak haleluya haleluya, saya bilang gitu kan. Ibu katanya, you pastor?
Saya diem aja gitu kan. Saya pastor katanya, itu dubes kita, dubes Swedia. Kemudian apa yang ibu mau gitu, dia ngomong bahasa Inggris. Tapi di sini saya, apa yang ibu mau? Saya gak ngerti dia ngomong. Tapi saya bilang, apa yang ibu? Aku bilang gini, I pray go to Jesus, tomorrow I go to Sweden. Saya gak tahu uang dari mana. Saya benar, saya seorang kontraktor, tapi uang itu berputar di proyek. Saya tidak punya uang tunai. Kemudian saya kumpulin uang dari rekening-rekening. Kemudian saya nggak bisa bahasa Inggris. Anak saya baru married 3 hari. Indri, kamu bantu mami pergi ke Sweden. Terus akhirnya anak laki-laki berdua, karena mesti pegang saya seminggu saya tidak makan. Besok itu alat harus dibuka. Maybe lumpuh gitu. Ya, saya dia bahasa Inggris tapi saya tahu artinya. Maybe, please, no maybe, no baby, every day you talk maybe, no. Saya bilang gitu. Ya kan, saya marah. Saya bilang, saya anak Yesus. Please you not talk maybe, saya bilang gitu. Akhirnya saya pergi dengan uang terbatas. Saya ingat percis. Saya bawa uang 200 juta. Terus saya dibantu sama BNI, jadi saya kredit saya naik, open apa saya nggak tahu istilahnya. Saya di backup 1M. Kemudian anak saya harus escort ya Bu ya, naik private jet. Kalau di sana nggak kayak di sini pakai ambulan ya, ngoeng-ngoeng. Di sana nggak, pakai private jet. Kita warga negara Indonesia, saya dipanggil. Apa yang kamu mau? Saya cuma tahunya di kuping saya begitu. Terus saya ambil kertas. Saya bilang, I writing to you king. Why? Katanya. Saya bilang, saya anak raja. Saya mau tulis surat ke raja kamu bahwa anak saya juga anak raja, dan kalian memperlakukan anak saya seperti kalian memperlakukan warganya, rakyatnya. Saya bilang gitu. Saya anak raja, saya bilang gitu. You pastor, I'm pastor. Saya bilang gitu. Saya anak raja surgawi, saya bilang gitu. Terus saya tanya sama anak saya, berapa ya Dri kalau escort Mas Indra? Harus sekarang. Mami, Gun dari Jakarta ke Singapura 2 miliar mami, katanya. Terus saya bilang gini, nggak apa-apa deh, harta kita jual semua, nggak apa-apa. Saya bilang kita gandekan. Terus saya telepon ke Bank BNI, karena kan saya punya hubungan baik ya. Jadi dulu kakek buyut saya itu yang mendirikan BNI, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya punya akses di situ. Terus akhirnya saya bilang, saya mau kirim surat ke raja kamu. Akhirnya apa tahu nggak Bapak Ibu? Penasehat itu, raja itu bilang sama saya, anak ibu diperlakukan sama seperti rakyat Swedia. Haleluya, puji Tuhan. Jadi anak saya bisa dieskot ke Omeo, langsung dioperasi Den 1. Waktu dikalkulat biayanya ratusan, bukan ratusan juta lagi, miliar gitu kan. Miliar untuk operasi Den 1. Jadi kita akan pakaikan dokter terbaik di dunia. Waktu itu satu pasien Max Tanker yang atlet dunia itu kan. Jadi rumah sakit itu pasiennya cuma 6. Bukan di Indonesia campur-campur. Kemudian saya pergi ke Swedia. Terus kita naik Emirat kan. Bayangin Bapak Ibu Saudara, yang tas saya biasa banyak uang, saya hidup wow gitu kan. Saya itu air di aqua saya
gitu loh. Anak saya bilang gini, mami itu aqua $2 mami, kita perlu uang banyak katanya. Terus kita nggak tahu Bu, Bapak Ibu Saudara di Swedia itu kita tinggal di mana, dan saya tidak tahu anak saya di rumah sakit mana. Saya cuma tahu kontak persen saya konjen KBRI kita di Stockholm. Kemudian saya bilang gini, Inli, mami nggak mau minum air begini Inli, saya bilang gitu. Saya anak raja Inli, saya bilang. Saya nggak mau, saya bilang. Setiap pramugari taruh makanan, anak saya kumpulin di tas. Mami ini buat prepare kita 3 hari. Bayangin Bapak Ibu, jadi kalau kita turun di Stockholm, kita punya 3 hari katanya. Terus mami kita di Stockholm tinggal di mana? Dia buka Google Bapak Ibu Saudara. 1 hari uang Indonesia 5 juta untuk di Stockholm. Jadi di Stockholm itu nggak ada losmen, yang nggak ada kayak di Indonesia apa paper, saya nggak tahu yang turis yang uang sekian. Di sana hidupnya high class gitu kan, jadi nggak ada. Jadi Anda berani datang ke Sweden, Anda orang kaya, ya kan. Terus akhirnya sampai di Arlanda, konjen KBRI kita turun di bawah pesawat gitu, di tengah pesawat. Saya disambut seperti anak raja. Ibu Sekar katanya dia begini, perkenalkan saya Pak Dani, saya konjen Republik Indonesia berkedudukan di Swedia, dia bilang gitu kan. Ibu ditunggu sama ibu duta besar untuk makan siang. Kemudian saya pergi, tahu gak Ibu Filia, saya naik Mercy, naik mobil dubes yang ada benderanya Sweden dan Indonesia. Saya duduk kayak putri raja, benar-benar kita itu putri raja. Kemudian saya duduk ya, tahu Bapak Ibu Saudara, saya lunch, itu mejanya kalau Bapak Ibu lihat 17 kan makan kenegaraan itu panjang gitu kan. Disitulah saya dijamu. Kemudian anak saya kan pakai jilbab. Saya cuma bilang, Tuhan Yesus, kirim anak terbaikmu untuk menolong saya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saudara kita itu bukan mengharapkan Kristen saja, tidak. Yang menolong saya itu agama Hindu. Terus Profesor Najar agamanya Islam. Jadi Tuhan Yesus memakai anak terbaik. Saya mengalami sendiri. Jadi bukan semua orang Kristen. Tidak, saya mengalami sendiri. Kemudian yang menolong saya konjen agamanya Islam. Saya bilang, kirim anak terbaikmu yang takut akan Tuhan. Saya bilang gitu kan. Akhirnya saya makan, anak saya bilang gini, mami benar anak raja. Jadi anak saya Muslim tapi hatinya sekristiani. Kemudian dia bersujud, dia bilang apa? Allah Akbar katanya, dia bilang itu Allah Akbar mami katanya. Udah. Kemudian satu pertanyaan lagi anak saya bilang, mami kita tinggal di mana? Gitu loh Bu Filia. Koper kita ada 8. Iya kan, kita tinggal di mana katanya. I don't know, saya bilang gitu. Saya udah mulai bisa bahasa Inggris, I don't know katanya. Please you know talk English. Tiba-tiba saya udah mulai bahasa Inggris. Please you pray. Saya ngerti pray, saya nggak tahu tuh. You pray English please, saya bilang gitu kan. Terus saya ketemu duta besar. Saya dijamu lagi sebagai tamu katanya. Kemudian Ibu tinggal di Wisma Indonesia, dia bilang gitu kan. Kita udah mempersiapkan kamarnya. Itu hari kalau ibu berkenan, kamar itu pernah dipakai presiden kita waktu berkunjung Pak SBY. Kamar itu pernah dipakai. Kalau ibu berkenan, haleluya, puji Tuhan. Saya dikasih 1 lantai. Saya dikasih 1 lantai. Kemudian saya ditinggal di situ. Kemudian saya pergi, ternyata anak saya itu
bukan di Sweden. Jadi dia kecelakaan di rumah sakitnya itu di tempat ski dunia. Jadi 8 jam dari Stockholm menuju perbatasan Norway. Saya ke sana, diantar dengan konjennya. Kemudian saat itu anak saya itu maybe day, mungkin stroke, udah semua. Di dunia anak saya satu-satunya normal. Saya bilang, anak saya kan udah diterbangin lagi setelah operasi. Dia mesti buka itu apa selang, dia pasang apa di sini itu saya nggak tahu. Pokoknya semua mesin udah ada di situ. Jadi otaknya diistirahatkan. Jadi kalau ketika orang bilang anak ibu sakit, enggak, anak saya enggak sakit. Saya mau ke Swedia, saya jalan-jalan. Siapa bilang sakit? Saya bilang gitu. Itulah mulut punya kuasa. Saya mau jalan-jalan. Saya enggak mau, bukan ke rumah sakit. Saya bilang gitu. Mami kita mau ke rumah. Tidak Indri, kita mau jalan-jalan ke Swedia. Mami enggak pernah jalan-jalan. Sekarang Mami mau jalan-jalan sama Sinyo. Saya bilang gitu kan. Saat anak saya disadarkan, saya bilang gini, Sinyo, Mami mau lihat itu mana kaki kamu. Digerakin bu, kakinya bu. Allah Akbar, Allah Akbar. Itu Profesor Nasarudin. Berarti secara kedokteran sarafnya gak lumpuh bu. Allah Akbar, Allah Akbar. Mana Sinyo kakinya, Mami mau lihat. Nakal ya, kamu main hujan tiap hari. Coba lihat katanya. Tiba-tiba saya berbicara seperti itu. Terus saya bilang, Sinyo, mana tangannya? Itu kukunya hitam-hitam. Saya bilang gitu kan, hitam-hitam. Terus dia bilang gitu loh. Terus di tangannya goyang semuanya. Langsung dokternya itu berpelukan. Anak saya tidak stroke, semua seluruh sarafnya normal. Itulah kuasa seorang ibu. Jadi bapak ibu jangan pernah ngutukin anak kita. Jadi kalau anak kita nakal apapun jangan, bapak ibu jangan. Saya yang ngalamin. Terus udah gitu, udah saya bilang normal sih Jo dalam nama Tuhan Yesus. Udah. Kalau di Swedia setelah sadar dia harus masuk, pindah ke rumah sakit lagi. Pindah ke rumah sakit lagi, bernasar, Bapak Ibu Saudara. Jadi bernasar, saya bilang, Tuhan Yesus, Nabi Isa Al-Masih, anak Siti Maryam, kalau aku sembuh normal, aku mau bersedekah 40 kotak nasi. Dan anak saya sekarang hidup normal. Dan Tuhan pakai menurut talentanya. Dia memberi kesaksian bahwa ibunya seorang doa seorang pastor yang menyembuhkan dia normal. Haleluya. Anak sekarang normal, tidak lumpuh, tidak stroke, jalannya normal. Puji Tuhan. Jadi doa ibu itu sangat penting. Jadi yang penting paling utama itu doa seorang ibu. Jadi kita ibu sendiri yang menangis di kaki Yesus. Itu yang terutama. Haleluya. Amin. Saya sangat percaya bilangan 14 ayat 28 Bapak Ibu ya, bahwa apa yang kita perkatakan di hadapan Tuhan itu Tuhan mengerjakan. Amin. Sebab itu jangan ngomong sembarangan. Itu tadi imannya luar biasa. Enggak, anakku enggak sakit, aku jalan-jalan sembuh beneran. Amin Bapak Ibu. Dan saya ingat ada juga firman Tuhan yang bunyinya demikian. Malaikat Tuhan berkemah di sekitar orang-orang yang takut, di kediaman orang-orang yang takut akan Tuhan. Di kediaman itu bukan berarti cuma rumah, gedung, bangunan, properti, bukan Bapak Ibu. Ini kediaman Tuhan tuh, ini bait Tuhan tuh. Di mana ada Anda, di situ ada malaikat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Malaikat Tuhan tuh enggak harus yang bersayap. Tuhan bisa suruh orang yang agama Buddha, Hindu, Konghucu untuk berkati Anda, untuk menjagai Anda. Malaikat Tuhan ada yang enggak kelihatan, ada yang kelihatan. Amin Bapak Ibu. Pertanyaannya, maukah Anda jadi malaikat buat orang lain? Amin. Jangan berharap orang jadi malaikatku. Pertanyaannya, Anda mau gak jadi malaikat buat orang lain? Mari sama-sama kita sambut firman Tuhan dengan satu pujian, mengikut Yesus keputusanku.
I have decided to follow Jesus, yes. I have decided to follow Jesus, yes. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, keputusanku. Mari sama-sama kita sambut firman Tuhan dengan bangkit berdiri. Saya serahkan Pastor Ambrose John. Katakan mengikut Yesus, mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Katakan ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sekali lagi katakan ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mari kita sambut firman Tuhan dengan sorak-sorai yang sangat meriah. Haleluya. Haleluya, haleluya. Thank you, Haleluya. Jesus. Terima kasih Yesus. Praise God. Puji Tuhan. Father, we thank you this morning Bapak kami berterima kasih Tuhan buat for your siang hari ini. mighty presence. Tuhan untuk hadirat-Mu yang luar biasa. We want to surrender our hearts and minds so that your Holy Spirit will teach us. Dan kami mau serahkan pikiran kami dan hati kami sehingga Roh Kudus bisa mengajari kami. May a mighty river of the Holy Spirit begin to flow into our lives with revelation. Biarlah sungai yaitu kehidupan-Mu Tuhan mengalir Tuhan. Thank you, Lord Jesus, Terima kasih Yesus for this place, for this ministry, untuk tempat ini dan untuk pelayanan and ini. for the team who are working hard in this place, Dan juga untuk tim yang bekerja keras di tempat and the ini. people that come to pray in this place. Dan orang-orang yang datang ke tempat ini yang We berdoa. thank you for your amazing love and grace. Dan terima kasih untuk kasih karunia dan kasih-Mu In Tuhan. Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amen. Amin, amin. Haleluya. Thank you. Terima kasih. God is good, amen. Tuhan kita baik, amin. Good to see you today. Sungguh baik bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian pada hari ini. This morning I'm going to share with you about living in the love of God. Dan pada pagi hari ini, pada siang hari ini saya mau berbagi yaitu hidup di dalam kasih Tuhan. Hallelujah. Haleluya. The most powerful thing about our Christian life, Hal yang luar biasa kehidupan kekristenan kita, that God chose us. bahwa Tuhan itu telah memilih kita. Amen. Amen. We didn't choose him. Kita tidak memilih Tuhan, He chose us. tetapi Tuhan yang memilih kita. So when we receive Jesus, Saat ketika engkau menerima Yesus you are connected to Jesus like the branch. dan engkau terhubung dengan Yesus seperti ranting, And something else happens. Your name is written in the book of life. dan sesuatu terjadi, namamu tercatat di buku kehidupan. Amen. Amin. So if you visit heaven, Kalau engkau mengunjungi sorga, there are so many names in heaven. dan di sana begitu banyak nama-nama di sorga. Amen. Amin. And the names are not just sitting there, but the angels are praying. The angels, Jesus himself at the altar praying for you. Dan bukan hanya namamu saja tercatat, tetapi malaikat Tuhan dan Yesus sendiri yang berdoa di altar itu. Amen. Amin. Did you know the scripture says that Jesus is our intercessor. He not only died on the cross for you, Dan
Dikatakan di dalam ayat firman Tuhan, Yesus bukan hanya mati buat engkau di kayu salib, He continues His work in your life, dan dia terus melakukan pekerjaannya di dalam hidupmu, praying for you. yaitu berdoa buat engkau, bersyafaat buat engkau. Amin. Amen. Amin. Are you happy? Apakah engkau senang? Amen. Amin. Don't worry if people don't love you. Jangan khawatir kalau nggak ada orang yang sayang sama kamu. Don't worry. Jangan khawatir. The most important thing is God must love you. Yang paling penting, Tuhan itu harus sayang padaku. Amen. Amin. And so when we live under the cover of His love, then we have the favor of God. Jadi ketika kita hidup di bawah tudung kasih Yesus, kita itu memiliki perkenannya, memiliki perlakuan istimewa Tuhan. So the most important thing in your Christian experience Jadi yang paling penting di dalam pengalaman kekristenanmu is not faith, bukanlah iman, it's not hope, bukanlah juga pengharapan, it's love. tapi adalah kasih. Amin. Hallelujah. Amin. So constantly your heart needs to have an assurance of God's love. Bahwa secara pasti hatimu punya jaminan kalau engkau punya kasih Tuhan. Amen. Amen. So when you know that God loves you, Jadi ketika engkau tahu bahwa Tuhan mengasihi engkau, then you know that He will communicate with you, He will do something for your life. dan engkau tahu bahwa dia akan berkomunikasi denganmu dan melakukan sesuatu dalam hidupmu. Amen. Amin. We are not living like the people in the world, hopeless. Kita bukan hidup seperti orang dunia yang gak punya pengharapan And blind, dan juga buta afraid, dan takut anxious, dan cemas and worried. dan juga khawatir. Many people are sick today, Banyak orang sakit hari-hari ini and their sickness is connected to worry and anxiety and stress. dan sakit penyakitnya itu terhubung dengan stres, kecemasan dan khawatir. Amen. Amin. The most stressed people in the whole world is the women. Orang yang paling stres di muka bumi ini adalah wanita. There's so many women here today. Iya, begitu banyak ibu-ibu, wanita-wanita di sini ya. Only 1 or 2 gentlemen here. Hanya 2-3 yang laki ya. Amen. Amin. The reason why they are stressed, Alasannya kenapa mereka stres? they cannot get comfort from the husband. Karena nggak dapet rasa nyaman dari suaminya. So because they cannot get assurance and hope from the husband, Karena mereka tidak mendapatkan jaminan dan pengharapan dari suami. they always worry. Jadi mereka selalu khawatir. And the wives are the one thinking more in the house than the man thinking. Jadi istri-istri itu yang paling banyak berpikir di rumah daripada suami-suami. Yeah. Yes. Yeah. I know. I am also involved in my house. Yeah. My wife tell me this. Iya, I am thinking for you. You are not thinking. iya. Istri saya ngomongin begini, saya ini mikirin kamu terus, tapi kamu nggak pikir. And then I say to her, Nah saya berkata kepada dia, I cannot think because I don't need to think. I don't want to think. If I think, I will become mad, gila. iya, dia berkata begini ya. Pastor Ambrus jawab istrinya, aku nggak mau mikir. Iya, kalau aku terlalu pikir, jadi gila aku. Yeah, so many things to think, Begitu banyak hal yang harus dipikirkan. So I tell my wife, yeah, we also think, but we have to think a lot of things more than the wife thinks. Nah, saya berkata begini, kita ini laki-laki, suami, lebih banyak berpikir. Ya. Pikirannya itu lebih banyak daripada istri. But men, when they think
what they do is after thinking they do something. Jadi kalau bedanya laki-laki dan wanita, kalau laki-laki setelah mereka pikir, mereka melakukan sesuatu. And men don't think about tomorrow. Laki-laki itu tidak berpikir untuk besok, Only today. hanya hari ini aja. So he must be happy, he must have his good food, and he must have a good sleep. Jadi laki-laki itu harus punya makan enak, tidur enak. Yeah. Pikirannya cuma hari ini aja, And besok enggak. And the only thing he thinks about is his hobby. Jadi laki-laki ini yang ya hanya satu yang dia pikirkan adalah hobinya. No, my wife tells me this. She knows. Istri saya yang beritahu, Yeah. dia tahu tentang saya. Betul. Yeah. Because man is always looking for toys to play with toys. Karena laki-laki itu suka, istilahnya suka main dengan mainannya, hobinya. Fishing, golfing, football, car. Jadi laki-laki sukanya mungkin ya, mereka suka golf, suka mancing, suka mobil. Itu hobinya mereka. Yeah. So they don't think. Jadi mereka nggak pikirnya hobinya aja. But the wife, Tapi istri, she's a mother dia adalah ibu and a husband. dan dia adalah suami. She has a husband, she has a wife. I mean, she's a mother, she has the children, she has the husband. Dan sebagai ibu dia punya anak, dia sebagai istri dia punya suami, And she has got a kitchen. dan dia punya dapur. So she has to think about the kitchen, she has to think about the food in the stomach, she has to think about the comfort of the bedroom, everything she thinks. Jadi kalau istri ya saya juga sebagai istri ya, yang dipikirin adalah dapurnya, hari ini makan apa, dan kamar tidurnya harus rapi, harus bersih. I know Pastor Nuo very well. Iya. I know him very well. Pastor Ambrus ini udah kenal kami ya dengan keluarga kami. Pastor Sino itu udah hampir 20 tahun. He don't go to the market, she go to the market. Iya. Pastor Sino itu enggak ke pasar, saya yang ke pasar. But if he go to the market, he buy kue. Kalau dia ke pasar beli kue dia. I went with him one time. Saya pergi sama dia satu kali. Hallelujah, amen. Haleluya. So love is very important in the home. Jadi kasih, cinta, rasa sayang ini paling penting di dalam satu keluarga. So when we know that Jesus is praying for us, Jadi kalau kita tahu Yesus itu berdoa buat kita, we can rest. kita ini bisa rest, istirahat, relax. Surrender whatever that you are thinking to Jesus. Jadi berserah apa yang kau pikirkan kepada Yesus. Because he cares for you. Karena dia peduli kepadamu. That's why there's a scripture where it says, cast all your cares upon Jesus, for he cares for you. Dan seperti ayat firman dikatakan, dikatakan tertulis, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Yesus karena dia peduli dengan engkau. Amen. Amin. So when you allow the love of Jesus comes into your life, Jadi kalau engkau izinkan kasih Yesus itu masuk di dalam hidupmu, all stress will go away. semua stresmu akan pergi. All worry will go away. Semua khawatir akan pergi. All overthinking will go away. Dan semua pikiran yang berlebihan akan pergi. Amen. Amin. Now, God did this to Israel. Dan Tuhan lakukan ini kepada Israel. 40 years. 40 tahun. Not 4 years, 40 years. Bukan 4 tahun, 40 tahun. He was with them in the wilderness. Dan Tuhan itu bersama dengan
orang Israel So di padang in gurun. their journey 40 Di years, dalam perjalanan selama 40 tahun. they don't have to worry about food. Dan mereka tidak perlu khawatir tentang They makanan. don't have to worry about sickness. Dan mereka juga tidak perlu khawatir tentang sakit penyakit. They don't even have to worry about their clothes. Bahkan tidak perlu berpikir khawatir tentang pakaiannya. Because the clothes never wear off. Karena pakaiannya pada waktu itu tidak pernah robek. And they had food every day. Dan punya makanan setiap hari. God Tuhan provides. menyediakan. He's the bread of life. Dan dia adalah Bread of life. Dia adalah roti hidup itu. He's the provider. Dia adalah penyedia. Amen. Amin. And so we don't have to worry. Jadi kita tidak perlu khawatir. No need to think too much. Tidak perlu berpikir terlalu banyak. All you have to do, Yang perlu engkau lakukan connect with Jesus' love. yaitu terhubung dengan kasih Yesus. See how much He loves you. Dan izinkan berapa dan mengenal berapa besar kasih Yesus And kepadamu. you will know what He prepared for you. Dan engkau akan tahu apa yang dia sediakan buat engkau. Amen. Amin. That's what David said in Psalms 23. Itu yang dikatakan oleh Daud di Mazmur 23. The Lord will prepare the table for me. Bahwa Tuhanlah yang mempersiapkan meja He hidanganku. leads me to green pastures. Dan dia memimpin aku ke padang rumput yang hijau. He keeps me protected from the enemy. Dan dia yaitu jagai aku, lindungi aku dari yang jahat. Amen. Amin. So when we have this assurance, Kalau kita punya jaminan ini, this is called the strength in your spiritual life. nah ini dikatakan kekuatan di dalam kehidupan kerohanianmu. Amen. Amin. But in this season, in this time, Jadi pada waktu ini, pada musim ini, this love is growing cold. bahwa kasih itu semakin dingin. Amen. Amin. Yeah. The problem today Yang jadi masalah hari-hari ini is not the revival. bukanlah kebangunan rohani, Yeah, it's not the spiritual life. bukanlah kehidupan kerohanian. It's that love is becoming lower and lower until becomes zero in the family. Jadi kasih itu semakin turun dan turun sampai jadi telur bebek. Ya. Kosong di keluarga, nggak ada. So Nggak ada kasih lagi. Everybody thinks Jadi setiap orang itu berpikir when I have money, I am happy. bahwa kalau aku punya uang aku senang. I have 4 orphanage. Saya punya 4 panti asuhan. One in Cambodia, Satunya di Kamboja, one in Vietnam, satunya di Vietnam, one in Pekanbaru, satu di Pekanbaru, one in Solo. satunya di Solo. Children, no mothers, no father. Jadi anak-anak nggak punya ayah, nggak punya ibu. Some of them single mother with the children. Dan beberapa daripada mereka ada ibu tapi dengan anak-anaknya. Nobody to take care. Nggak ada yang jaga mereka. Why? Mengapa? Because they all have failed. They are product of the failure of love. Jadi mereka ini adalah produk kegagalan daripada kasih. You can put them under the roof. You can feed them with food, and you can clothe them. But if you don't love them, you're wasting time. Jadi engkau bisa taruh mereka di rumah, bisa dikasih makan, tapi tidak akan mereka bertumbuh. Karena mereka kurang kasih. Tapi ketika engkau memberikan kasih kepada mereka, They become strong. dan mereka jadi kuat. So all this panti asuhan, Jadi semua panti asuhan saya, I have special leaders, aku punya pemimpin-pemimpin yang khusus, husband, wife. yaitu husband wife. Yeah, always husband and wife. Selalu suami istri As a team, yeah, sebagai tim look after them. menjaga mereka. It's a very heavy burden, Sangat berat bebannya. but you have to put that love upon them. Tapi kita harus menaruh kasih ini Yeah. kepada mereka. So when you visit the panti asuhan, Jadi kalau engkau mengunjungi panti asuhan, I don't know about the others, but
our panti asuhan is like this. When you go there, it's a home. Jadi saya nggak tahu panti asuhan yang lain ya. Tapi kalau engkau punya waktu kunjungi panti asuhan kami, Ya. itu seperti rumah, Home of love. rumah kasih. There was one child that they brought in Pekanbaru. This child was 3 years old. Jadi satu kali yaitu dibawalah seorang anak kecil umurnya 3 tahun di Pekanbaru. Lost the father and mother. Dia kehilangan ayah dan ibu. No other relatives. Gak ada sanak saudara. So when this child came into the house, Jadi ketika anak ini dibawa ke rumah, she was crying dia nangis. non-stop. Gak berhenti Day nangis. and night crying. Siang dan malam nangis terus. Crying and crying and crying. Nangis dan nangis dan nangis. And after 21 days, Setelah 21 hari, when the Holy Spirit touched her, ketika Roh Kudus menjamah dia, when Jesus' love came upon her life, ketika kasih Yesus datang di dalam hidupnya, impartation of the people who look after her, dan juga impartasi kasih daripada orang-orang yang menjaganya, the child was healed. dan anak itu sembuh, No more crying. tidak ada nangis lagi. I have one of my spiritual daughter in Batam, Saya punya anak rohani cewek ya di Batam. and she adopted a child. Dia mengadopsi seorang anak. She don't have child, Dia nggak punya anak. so she adopted a child Dia adopsi seorang anak that was thrown away. yang dibuang ya. That they sent the child to the panti asuhan, Dan mereka mengirim anak ini ke panti asuhan. and the mother left her and went away. Dan ibunya tinggalkan dia dan pergi. And this child is got big head, Kepalanya cacat ya. Yes. Kepala catat, ada toksom ya, seperti ya. and the hands and legs are small. Jadi kaki dan tangannya kecil, And cacat. this child is 9 years old when they took him in. 9 Dan- years old. Anak ini 9 tahun waktu dibawa ke panti asuhan. And then when he's still growing now. Dia masih terus bertumbuh ya sampai sekarang. He's now 12 years old, Sekarang berumur 12 tahun, still the same size. ukurannya juga sama. And this woman, this lady sister, Jadi anak rohani saya feed him, look after him, love him like her own child. jadi beri dia makan, sayangi dia seperti anaknya sendiri. That's love. Itu kasih. Amen. Amin. Now this love is becoming very rare now. Nah, hari-hari ini kasihnya ini Ya. udah dingin, udah apa? Udah nggak ada lagi. So many people, even many young people are depressed Hari-hari ini begitu banyak anak-anak muda pun depresi and mental problem dan punya masalah mental and cannot perform, cannot study, cannot do the work. Nah, nggak bisa menampilkan, nggak bisa kerja, nggak bisa sekolah. Yeah, that is the season now. This is the time of stress. Nah, ini adalah musimnya sekarang, Amen. waktu-waktu stres. And Jesus talked about it. Nah, Yesus berbicara tentang ini. Matthew 24 verse 12, 13. Can somebody put it up? Boleh ditampilkan Matius 24 ayat 12 dan 13. Matius 24 ayat 12 dan 13. Because of lawlessness will be increased, the love of many will grow cold, but the one who endures to the end will be saved. Dikatakan bahwa dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Matius 24 ayat 12 sampai 13. Amen. Amen. This is what Jesus is saying. In the end times, Nah, Yesus berkata pada akhir zaman lawlessness will be increased. dikatakan bahwa kasih itu akan berkurang Love of many will grow cold. dan yaitu dikatakan makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Matius 24 ayat 12 sampai 13.
Amen. Do you understand? Amen. Mengerti ya? Do you understand? Mengerti. Now, that's the atmosphere. Nah itu adalah atmosfernya. You can go any country, Kau bisa ke negara manapun juga. anywhere you go, Dan kemanapun kau pergi, anywhere you travel, kemanapun kau bepergian, people don't trust you. orang-orang tidak percaya kepadamu. Nobody is close to one another. Tidak ada yang dekat satu dengan yang lain. Even in the church, Bahkan di gereja, when people come to the church, saat ketika orang-orang datang ke they are gereja, not one heart. mereka tidak satu hati lagi. Why? Mengapa? Because there is a boundary. Karena ada batasan. Amen. Amin. And because there is a different mindset, different heart, different, everything is different. People are different in every way. Karena semuanya itu berbeda. Berbeda cara berpikir, pola pikir, gaya hidup. But in the book of Acts, Tetapi di dalam kitab Kisah Para Rasul, 120 disciples, 120 murid-murid. the Bible says they were one heart, one mind. Nah, Alkitab berkata mereka punya satu hati, satu pikiran. Amen. So the gathering that time in the early church Jadi pada waktu mereka berkumpul pada gereja mula-mula, was the gathering of love. itu adalah perkumpulan karena kasih. Hallelujah. Haleluya. But today, Tapi hari ini, it looks like different. tapi kelihatannya berbeda. People can't find love in the church. Orang-orang tidak bisa lagi menemukan kasih They di can't- dalam gereja. They can't find love in the home. Nah, mereka tidak bisa menemukan kasih di rumah. So people are lost. Orang-orang terhilang. And so what happens is because they are not connected to the love of Jesus. Apa yang terjadi? Karena mereka tidak terhubung dengan kasih Yesus. Amen. Now Amen. let's look at another scripture verse. Brother, can you put this scripture verse up please? 2 Timothy chapter 3 verse 1 verse 2. Yaitu 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2. Bisa ditayangkan. 2 Timotius 3 ayat pertama Ya, dan 2. 2 Timothy chapter 3 verse 1, 2, 3 and 4. 2 Timotius 3 ayat pertama sampai 4. Bisa ditayang nggak Nathanael? Yeah. In verse 1 says that in the last days perilous times shall come. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemous, disobedient to parents, unthankful, unholy. 2 Timotius 3 ayat pertama saya bacain, atau ada yang sudah ketemu bisa baca bareng-bareng ya. Yeah. 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Ayat keempat, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ayat yang keempat, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Amen. Amin. Is there something wrong with your Yeah. PowerPoint? Ada masalah ya? Oh, Oke, it's okay. it's okay. But tonight you'll be okay, right? Nanti malam oke ya. Nanti malam Pastor Ambrose ada di sini lagi jam Yeah. 6:30 So we- seminar doa 2 hari, kalau bisa hadir. Please try to fix it because I need the scripture verse up there. They need to see it, yeah. Iya. Okay. So in this scripture verse, Paul tells Rasul Paulus memberitahu, that they in the end times is not going to be easy. jadi pada akhir zaman itu tidak akan menjadi mudah. Amen. Amin. No, we need to be prepared. Nah, kita perlu mempersiapkan diri.
So I'm going to share with you how you need to prepare yourself. Nah, itu bertumbuh dan juga kunci untuk terjadi kebangunan That they rohani. must love one another. Bahwa mereka harus mengasihi Amen. satu dengan yang If you lain. don't love one another, Kalau engkau tidak mengasihi satu dengan yang lain, you cannot pray for one another. engkau tidak bisa berdoa satu dengan yang lain. Amen. Amin. Do you understand? Engkau mengerti. Listen, we are not praying because I want money. We are not praying for money. Kita berdoa bukan karena untuk uang. We're not praying because we want to be famous. Dan kita tidak berdoa karena sorry Pastor. Famous, popular. Enggak, karena we are not prayer ya. We're not praying to become popular. Kita tidak berdoa karena pengen Amen. terkenal. Amen. Amin. We are not doing ministry to become popular. Dan kita tidak melakukan pelayanan untuk menjadi populer. You understand? Mengerti ya? I don't like to be popular. Aku enggak suka jadi terkenal. But I like to minister to people. Tapi aku suka melayani There orang-orang. are hundreds and thousands of people are touched by my ministry. Hundreds and thousands people touched. Ratusan ribuan orang diterjamah oleh pelayanan saya. But nobody knows me. Sorry, Pak. Nobody knows me. Tidak ada yang kenal saya. Why? Mengapa? Better to hide in God Lebih baik bersembunyi di bawah Tuhan and love secretly. dan mengasihi dengan tersembunyi. Amen. Amin. Yeah. And you are blessed because you are connected to Jesus. Dan kau diberkati karena terhubung dengan Yesus. For me, the most important thing, Buat saya yang paling penting, does Jesus love me? apakah Yesus mengasihi aku atau tidak? After I finish my life, Jadi setelah selesai hidup when I saya, go up there, setelah saya naik ke sorga, I want to hear from Jesus, saya mau mendengar dari Yesus, you are good and faithful. dan engkau ini adalah baik dan setia hambaku. Of love, when you lose the power of love, Jadi ketika engkau kehilangan kuasa daripada kasih, you will lose grace. engkau akan kehilangan kasih karunia. Amen. And Amen. you need grace for your life. Jadi engkau butuh kasih karunia untuk hidupmu. Amen. Amin. And if you don't have grace, Kalau engkau nggak punya kasih karunia, you cannot have the favor of God. You cannot prosper. dan engkau tidak akan punya perkenan Tuhan, engkau tidak bisa menjadi makmur. Amin. Amen. So God called Israel, Jadi Tuhan memanggil Israel, bless them, berkati mereka, kept them under the love, dan terus jagai mereka di bawah kasih Tuhan. made them strong. Buat mereka menjadi kuat, They were before servants. dan mereka menjadi They hamba-hambanya. were servants before. Dan dia pernah menjadi budak sebelumnya. They were laborers in their thinking. Dan mereka juga di pikirannya itu diusahakan. Amen. Laborers, it means slave mindset. Dan yaitu pola pikir budak. Amen. But when they brought them to in the journey, Dan ketika mereka dibawa di dalam He perjalanan, changed their mindset mereka Tuhan itu mengubah cara from berpikir a slave dari budak to be a child of God. untuk menjadi anak Tuhan. Amen. Amen. So when you know you are a child of God, Jadi ketika engkau tahu engkau adalah anak you Tuhan, know your Father loves you. dan engkau tahu bahwa Bapamu itu mengasihi engkau, And He will hear all your prayers. dan Dia akan mendengarkan seluruh doa-doamu. I have Menara Doa in Solo, I have Menara Doa in Pekanbaru, I have Menara Doa in Medan, I have Menara Doa in Cambodia, in Indonesia and India. And in all the Menara Doa, I teach them this. Dan saya punya menara doa di Solo, di Pekanbaru, di Kamboja, di Vietnam.
I teach them this. Nah, saya mengajari mereka When you pray, ketika engkau berdoa, you don't have to repeat your prayer. tidak perlu diulang-ulang doanya. He hears you. Dia, Tuhan itu mendengarkan engkau. Amen. And Amen. when you pray, Ketika engkau berdoa, you don't have to beg God. Oh, please, God, please, please, please. tidak perlu ngemis-ngemis kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah Tuhan, tolong aku Tuhan, tolong Tuhan, tolong Amen. Tuhan. Anda bukan hamba. Engkau bukan hamba, bukan budak, tapi engkau You adalah are anak. child of God. Engkau adalah anak Tuhan. Loved by God. Dikasih oleh Tuhan. Amen. Amin. In the journey of with the Father's love. Dengan perjalanan dengan kasih Bapa, And when the love comes inside your life, ketika kasih itu masuk di dalam hidupmu, it brings the anointing. itu membawa urapan. Amin. When you have the love of God, the more you have the love of God, Semakin kau punya kasih Tuhan, the more the anointing. semakin banyak kau punya urapan. Amen. Amin. Lastly, let's turn to Ephesians. Yang terakhir ya, Efesus. Ephesians chapter 3. Wait. Efesus. Ephesians chapter 3. Efesus 3. Yeah. Terus. Wait, is this verse? Yeah. Ephesians chapter 3, verse 17, 18, 19. Efesus 3, 17, 18, dan 19. Bisa ditayang nggak Nathanael? That Christ may dwell in your hearts by faith. That you being rooted and grounded in love. Jadi di dalam Efesus 3 ayat 17 bisa baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Amen. Amin. It doesn't say anywhere in the Bible that you are supposed to be rooted and grounded in the anointing. Jadi dikatakan kau harusnya berakar dan berdasar di dalam urapan. Tidak dikatakan begitu tetapi di dalam kasih. Amen. You can search the whole scripture. There is no scripture that tell you you must be rooted and grounded in the anointing. Jadi boleh cek seluruh ayat firman Tuhan. Nggak pernah tertulis engkau itu berakar dan berdasar di dalam urapan. Tidak. Nggak pernah. Kasih. Verse 18. Ayat 18 Nathanael. That when after you rooted in that love, you will know the dimension of the love. You will comprehend the breadth, the length, the depth, and the height. Jadi ketika engkau yaitu berakar di dalam kasih, engkau tahu dimensi panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Tuhan. Ayat 18 bisa baca bareng-bareng. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Amen. Amin. And verse 19 says, Ayat 19 berkata, you need to know the love of Jesus jadi engkau perlu tahu ya kasih Yesus, that passes all knowledge. yaitu yang melampaui segala pengetahuan. Every other knowledge is number 2. Jadi pengetahuan yang lain itu nomor 2. The first thing is you must know the love of Jesus. Yang pertama engkau harus tahu kasih Yesus. Amen. Amin. Then Nah setelah itu you will be filled with the kabod. dan engkau akan dipenuhi oleh kabot, Is a glory of God, kemuliaan Tuhan, fullness of God, kepenuhan Tuhan, and anointing. dan urapan. Amin. Mari baca yang 19. Amen. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Amin. Amen. Amin. So, how to get it?
Bagaimana mendapatkannya? Jesus. Yesus. You need to ask yourself one question every day. Jadi engkau perlu tanya pada dirimu sendiri satu pertanyaan setiap hari loh. Do I know Jesus? Apakah aku mengenal Yesus? Because that's the source of that love. Karena itu adalah sumber daripada kasih itu. Jesus said, Yesus berkata, whoever believes in me, siapapun yang percaya di dalam aku, out of his heart dari keluar dari will seluruh flow hatinya, rivers of living water. itu mengalir air sungai kehidupan. Amen. Amin. So the secret, the key for healing, deliverance, breakthrough is Jesus' love. Jadi rahasia untuk terobosan, kesembuhan itu adalah kasih Yesus. Amin. Hallelujah. Haleluya. And when you have that, Ketika engkau memilikinya, you will have a powerful life. engkau punya hidup yang luar biasa. You will be a blessing to Dan others. engkau menjadi berkat bagi orang lain. People will come to you. Orang-orang akan datang kepadamu. They will look for you. Dan mereka akan cari kamu. Why? Mengapa? Because you have the most valuable thing in the whole world. Karena engkau punya nilai yang tinggi di dunia ini. Love of Jesus. Adalah kasih Yesus. And the love of Jesus Dan kasih Yesus heals, menyembuhkan, delivers, melepaskan, breakthrough, terobosan, and prosper. dan juga makmur. Amen. Amin. One last story. Satu cerita. Do you know Abraham? Engkau tahu Abraham? When God told Abraham to go to the promised land, Saat ketika Tuhan minta Abraham ke tanah perjanjian. his nephew Lot followed him. Remember Lot? Ingat ya, keponakannya Lot itu bersama Amen. dengan dia. Now, Lot does not know God. Lot itu tidak mengenal Tuhan. Abraham knows God. Abraham mengenal Tuhan. God spoke to Abraham. Dan Tuhan berbicara kepada Abraham. God did not speak to Lot. Tuhan tidak berbicara kepada Lot. Lot is not a prayerful man. Lot itu bukan orang yang suka berdoa. But when Abraham was blessed, Ketika Abraham diberkati, Lot was also blessed. dan Lot juga diberkati. Why? Mengapa? Why? Mengapa? Because Abraham had the blessing of God. Karena Abraham memiliki berkat Tuhan. Abraham loved God. Dan Abraham mengasihi Tuhan. Abraham was faithful to God. Abraham setia kepada So the Tuhan. presence of God was on Abraham. Jadi hadirat Tuhan ada di Abraham. Amen. Amen. And because of the presence of God in Abraham, Karena hadirat Tuhan ada di dalam Abraham, Lot was blessed. Lot itu diberkati. Amin. But when Lot separated from Abraham, Tetapi ketika Lot itu terpisah daripada he Abraham went to live in Sodom Gomorrah. dan dia tinggal di Sodom dan Gomora, He began to go down, 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 down. dan dia jadi turun dan turun dan turun. He lost his wife. Dia kehilangan istrinya He lost everything. dan dia kehilangan semuanya. Sin was in that family. Dan dosa ada di dalam keluarga itu. Why? Mengapa? They don't know the love of God. Mereka tidak tahu kasih Tuhan. They were just blessed. Dan mereka hanya diberkati saja. Because of Abraham, he was blessed. Karena Abraham mereka diberkati. So there are many Christians here. Banyak orang Kristen hari-hari ini, They are blessed because their pastor is blessed. mereka diberkati karena Bapak Gembalanya diberkati. Because the pastor is faithful. Karena gembalanya itu setia. And so all who follow him Dan semua orang mengikuti dia. will be blessed. Dan akan juga diberkati. But we don't know how many people will reach heaven. Tetapi kita tidak tahu berapa banyak orang akan sampai ke sorga. You need to have your own relationship with God. Engkau harus punya hubunganmu sendiri dengan Tuhan. Amen. Amin. Don't depend on your pastor. Jangan tergantung kepada Bapak Gembalamu. Don't depend on a prophet. Dan jangan tergantung kepada para nabi. You need your anointing. Engkau butuh urapanmu sendiri. You need to taste the love of God. Dan engkau perlu mencicipi kasih Tuhan. Amen. Amen. And that's the key to success. Nah, itu adalah kunci untuk sukses. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. Shall we stand and pray?
Nanti kalau mau sambung, nanti malam masih pastor ngajar lagi, Yeah. malam ini dan besok malam Amen. di tempat ini. You will be blessed when you come. Nah, engkau pasti diberkati kalau Amen. yang datang. Hallelujah. Luar biasa. Saya memang Ya. adakan seminar doa ini karena saya tahu Pastor Ambrose ini pengajarannya itu dahsyat. Dia bisa bukakan semuanya. Nggak perlu. Katanya urapan itu datangnya hanya dari Yesus. Jadi jangan percaya kalau ada yang jual-jual urapan tuh nggak ada. Nggak ada. Amen. Holy Spirit is in charge. Bahwa Roh Kudus itu terlibat. Amen. It's not my teaching. Holy Spirit is teaching. Itu bukan pengajaran saya, tapi pengajaran Roh Kudus. Amen. Amin. The mandate that Jesus gave me is to prepare the people for the coming of Jesus. Jadi mandat yang Tuhan Yesus berikan kepada saya adalah untuk mempersiapkan umatnya untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Amen. Amin. The most important thing for the Christian is that he must pray. 24 hours must pray. Jadi yang paling penting buat orang Kristen harus berdoa. 24 jam selalu berdoa. Non-stop. Tidak berhenti. That's written in the Bible. Nah itu tertulis di Alkitab. Preparing for Jesus. Mempersiapkan kedatangan Yesus Come- yang kedua kali. Come tonight and tomorrow you will learn more. Dan datang malam ini dan besok malam engkau akan belajar lebih banyak lagi. Amen. Amin. Let's stand pray. Mari bangkit berdiri dan Thank you, berdoa. Jesus. Terima kasih Yesus. This morning I want you to put your hand on your heart Dan saya mau engkau menaruh tangan kananmu di dadamu. that the river of Jesus Biarlah sungai will Yesus flow into you. yang mengalir melalui engkau. That the river of God Bahwa sungai Tuhan bring the love of God inside you. dan membawa kasih Tuhan masuk di dalam That every hidupmu. fear be gone. Semua rasa takut pergi. Every worry be gone. Semua khawatir akan pergi. Every stress be gone. Semua stres akan pergi. You will be healed. Dan kau sembuh. You will have a breakthrough. Dan kau punya keterobosan. And the power of Jesus Dan kuasa daripada will Yesus bring salvation to your house. itu akan menjadi keselamatan buat rumahmu. Father, we thank you. Bapa kami berterima kasih. May your grace, Biarlah kasih may your karuniamu, mercy biarlah kemurahanmu continue to flow upon your people. untuk terus mengalir atas umatmu. That they will know you more and more. Sehingga mereka bisa mengenal engkau lebih lagi dan They lebih will lagi. understand your love. Dan mereka akan mengerti And they kasihmu. will be strong in this love. Dan kau kuat di dalam kasih As ini. David was strong in his love for God, Dan seperti Daud, yaitu begitu kuat kasihnya kepada he became Tuhan. a mighty warrior. Dan dia menjadi pejuang pahlawan yang luar In the biasa. same way, Dengan cara yang we sama. will become mighty Dan warriors. kita akan menjadi pahlawan-pahlawan, pejuang-pejuang No yang harm dahsyat. shall touch us Tidak ada yang jahat akan menjamah kita. because of the love of Jesus. Oleh karena kasih Yesus. Because my Jesus prays for me every day. Karena Yesusku berdoa buat aku setiap hari. Lord, bless your people Berkati umatmu. and give them good success Dan berikan mereka sukses yang and be baik. fruitful Dan berbuah-buah. in Jesus' Di name. dalam nama Yesus. Amen. 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 God bless you. If you want me to pray for you after we close, we can pray. Ya, nanti ditutup. Kalau ada yang mau minta didoakan, Pastor Ambrose yaitu siap melayani. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih. Thank you Pastor Ambrose John for the God wisdom that we shared in this morning. Bapak Ibu, kita akan melihat kegiatan El Gibor dan My Home dalam sepekan. Silakan Nathanael.